Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu melimpahkan taufik dan rahmat kepada kita semua. Terutama nikmat al-Islam dan nikmat as-sunnah. Dua nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini dari Permata Indah Resort di Bili-Bili, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, kita akan melakukan podcast online bersama dua gurunda kita yang mulia dalam pembahasan yang sangat agung, sangat mulia, tentu akan menjadi inspirasi, pelajaran, teladan bagi kita semua. Karena materi yang akan kita bahas adalah pembahasan tentang tauhid, di mana berjudul masih relevankah pembahasan tauhid pada zaman ini? Karena kita ketahui sebagian orang di luar sana ada yang menyangka bahwa pembahasan tauhid ini sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Mereka mengatakan pembahasan ini tidak lagi diperlukan di masa-masa sekarang ini. Ya, sebagiannya malah mengatakan tidak sesuai dengan keadaan zaman yang terjadi di hari ini. Maka bersama dua guru kita, yang pertama ya kita akan sapa dulu Al-Ustadz Hilal Abu Naufal, pengasuh Pondok Pesantren Darul Furqon Palopo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa hal Ustaz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang kedua, gurunda kita Al-Ustadz Abul Irbad Supriyano, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Tauhid Bulukumba, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa hal Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan dua pemateri podcast malam hari ini, kita akan berdiskusi bersama. Ya, jangan terlalu serius ya. Walaupun materinya sangat agung, ya kita praktikan dengan seksama. Ya, siapkan alat tulisnya. Ada faedah-faedah yang utama, yang penting kita catat. Karena kita, subhanallah, sebagai seorang pembelajar, penuntut ilmu, dimanapun kita berada, kita selalu mempersiapkan alat tulis untuk mencatat faedah-faedah yang utama di podcast online malam hari ini. Alhamdulillah. Nah, Ustazuna Hilal Abu Naufal hafizahullah taala, ya tentu ini sebagai pembuka, ya Ustadz Hilal dan Ustadz Abu Irbad ya perlu untuk menjelaskan dasar-dasar tauhid ini. Nah, terutama Ustadz Hilal ini Masya Allah, bagaimana ya definisi dasar tauhid ini. Mungkin sebagian orang masih ya bingung ya. Nah, kenapa sampai menyangka tauhid ini begitu tidak relevan, ya tidak urgen, tidak penting? Nah, maka perlu untuk dijelaskan definisinya dan boleh pembagian ya tauhid ini secara ringkas. Nah, sebelum nanti ya Ustadz Abu Irbad menjelaskan konsekuensi dan makna dari kalimat tauhid yang mulia. Silakan Ustadz, kami persilakan. Tayyib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa lama ba'd. At-tauhid, ya. At-tauhid itu dari bahasa Arab, ya. Masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan, yang dimaknai dengan menjadikan sesuatu itu cukup satu. Itu secara etimologi atau dari sudut bahasa. Jadi dia masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan.
menjadikan sesuatu itu cukup satu, tidak berbilang. Nah, kemudian dari sisi terminologi ini diungkapkan atau disebutkan oleh sejumlah ulama. Misalnya yang saya ingat yaitu ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal uluhiyati wa rububiyyati wal asma' was sifat. Ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah bima yakhtassu bihi, dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, dan itu hanya khusus memang untuk Allah, tidak ada yang lainnya. Berupa uluhiyah. Uluhiyah ini maksudnya kita berkeyakinan dengan keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diibadahi. Rububiyah. Adapun rububiyah itu dari kata Rabbun, kalau tadi dari kata al-ilah. Rabbun artinya kita berkeyakinan, dan itu tanpa keraguan sedikit pun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Dan ini juga dimaklumi, diketahui, bahkan diyakini oleh kaum musyrikin yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu adalah al-asma' was sifat, yaitu kita berkeyakinan juga tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah Jalla Jalaluh yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, kita yakini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa melakukan tahrif, perubahan, ataupun melakukan at-takyif. Dari kata kaif itu gimana dan seterusnya, ataupun tanfil, tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah ini dari definisi terminologi ini itu nampak bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membagi tauhid menjadi 3, dan taksim atau pembagian seperti ini itu adalah hasil istiqra', hasil penelitian dan telaah dari nas-nas syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Semua ayat-ayat dan ataupun hadits-hadits yang sahih yang menjelaskan tentang tauhid itu semuanya mengarah kepada pembagian 3 itu. Nah, jadi itu hasil istiqra'nya para ulama, penelitian para ulama, bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Nah, kemudian tadi kita singgung tentang kaum musyrikin yang hidup di masa Nabi juga meyakini rububiyahnya Allah. Makanya di antara ulama ada yang menitik beratkan definisi tauhid itu pada uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan ini maklumi, yang baca-baca buku-buku akidah, utamanya buku-buku tauhid, insyaallah itu tahu hal tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ustaz. Masyaallah. Jadi dari penjelasan Ustaz Hilal Abu Naufal kita mendapatkan keterangan tentang 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah. Nah, biar lebih mantap kita kuatkan penjelasan pembagian dan definisi ini dengan penjelasan tentang syarat-syarat apa saja. Karena tentu subhanallah, tauhid ini kan kunci, dan yang namanya kunci ada geriginya. Tidak bisa kunci di pintu yang sama, pintu rumah yang sama dipakai untuk rumah yang lain. Seperti kunci motor, kunci mobil, pasti ada geriginya, ada syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya, subhanallah, Ustadz Abu Irbat, sekaligus dengan konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Silakan Ustadz.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jadi tauhid sebagaimana Bang Andri tadi katakan bahwa dia merupakan kuncinya surga. Ya, ketika Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'i asal Yaman, ditanya, bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Maka kata beliau, iya, tapi setiap kunci itu akan ada geriginya, ada gigi-giginya. Nah, itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi tidak cukup seseorang sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah mengucapkan la ilaha illallah untuk mempelajari apa sih sebenarnya syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu gerigi-gerigi tadi yang merupakan kunci masuk ke dalam surga. Karena syarat ini kapan dia tidak ada, maka al-masyrut yang dipersyaratkan itu tidak ada. Iya. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka syahadatnya pun tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat bagus sekali untuk kita kupas secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi terkumpul dalam 2 bait syair, ya, syarat la ilaha illallah ini, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Jadi ada 8 disebutkan dalam bait syair ini syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama harus berilmu. Jadi syarat la ilaha illallah harus diilmui. Ya, lawannya adalah al-jahl. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi hanya sekedar ikut-ikutan, ya, dia tidak paham apa maksudnya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, apa makna dari la ilaha illallah, maka tidak akan sah. Ya. Jadi harus dia ilmui la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Ilmuilah la ilaha illallah. Jadi wajib untuk diilmui la ilaha illallah. Iya. Bukan sekedar ikut-ikutan diucapkan. Iya. Karena kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu sebelum diucapkan dan diamalkan. Iya. Amalan yang tidak dibangun di atas ilmu tidak akan bermanfaat. Maka kalimat syahadat yang diucapkan, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan namun tidak dibangun di atas ilmu tidak bermanfaat. Ya. Minimalnya kita mengilmui makna dan rukun yang ada di dalamnya, yaitu la ilaha artinya adalah kita mengingkari, kita nafikan la ilaha. Ya, kita ingkari, kita nafikan seluruh sesembahan. Ya. Kemudian kita tetapkan illallah, hanya Allah satu-satunya. Ya. Jadi kita menetapkan, ya, kita ingkari seluruh sesembahan, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkandung di dalam kalimat la ilaha. Ya, la nafiyatu lil jins, menafikan seluruh sesembahan. Kemudian ditetapkan illallah. Di sini ada la, ya, dari segi bahasa nahwu, la itu la nafiyatul jins, dia beramal amalan inna, ilaha ismnya la, khabarnya di situ mahdhuf karena sudah dimaklumi, ya, dalam bahasa Arab itu kalau sudah dipahami, dimaklumi, tidak perlu disebut. Iya, ya. Jadi ada di situ takdir hakun. Jadi tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Ini harus diilmui ini. Bahwasanya la ilaha illallah tidak ada yang berhak kita buang, kita jauhi, kita ingkari seluruh sesembahan, kemudian ditetapkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya. Nah, itulah makna dari la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua harus yakin. Harus yakin. Iya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia ragu, ya, atau hanya sampai pada derajat dhon, ya. Dhon tidak bermanfaat di dalam iman. Ya, iman itu harus yakin 100%. Tidak boleh dimasuki dengan keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu." Hanya yang dikatakan orang yang beriman adalah
Ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak ragu. Ya, itu syaratnya. Tidak boleh ragu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Hanyalah ya, orang yang minta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad tidak mau ikut perang, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau ikut jihad, yaitu orang-orang munafikin, tidak mau ikut jihad, minta izin ya dengan berbagai macam alasannya. Iya. Wartabat qulubuhum, hati mereka itu ragu dan mereka terombang-ambing di dalam keraguan. Maka orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wajib dipenuhi syaratnya. Yang kedua harus yakin. Iya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah muqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa yang engkau jumpai di balik dinding ini, dia bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dari hatinya, maka berikan kabar gembira untuknya surga. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Ya, la ilaha illallah itu diucapkan, diamalkan, harus dibangun di atas dasar ikhlas. Ya, lawannya adalah riya, sum'ah, syirik. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di antara syaratnya ya harus dia ikhlas. Ya. Tidak boleh karena mengharapkan pujian, karena riya, tidak boleh digabungkan dengan kesyirikan. Iya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'alun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni dari dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali dalam rangka untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah as-sidq, ya, jujur. Ya, jujur dia ucapkan di lisannya, diakui, diyakini dalam hatinya, dan dia buktikan di anggota badan. Itu namanya jujur. Iya. Jadi kalau di lisan dia jujur, hatinya dia tuluskan, kemudian dia buktikan di anggota badan, itu dia bersungguh-sungguh menjalankannya. Ya, dari kandungan-kandungan la ilaha illallah. Lawannya adalah al-kadzib, dusta. Ya, dia ucapkan di mulutnya tapi dia dustakan dalam hatinya. Atau amalannya yang mendustakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja mengaku, ya, mengucapkan saya telah beriman kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pun tahu siapa, ya, yang jujur dan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Jadi harus dia sidq. Ya, sidq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Anas radhiyallahu an, kata beliau, "Man syahida Allah ilaha illallah wa anna ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi." Iya. Sidqan min qalbi illa harramallahu alaihi nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, kemudian dia jujur dari dalam hatinya, maka kecuali pasti Allah haramkan untuknya neraka. Ya, Allah haramkan untuknya neraka. Kemudian mahabbah. Syarat selanjutnya adalah mahabbah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus di atas dasar mahabbah. Dia cintai kalimat la ilaha illallah. Dia cintai kandungan dan konsekuensi syarat-syarat yang ada di dalam la ilaha illallah. Dia cintai orang-orang yang berpegang teguh di atas la ilaha illallah. Lawannya adalah al-bugh, ya, benci. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta dengan kalimat tersebut dan cinta dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Tidak boleh dia membenci kalimat la ilaha illallah, kandungan-kandungannya. Kapan dia benci, maka tidak sah syahadatnya. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya adalah al-inqiyad wa taslim.
ya istislam, dia tunduk berserah diri, menerima konsekuensi ya kandungan-kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Lawannya adalah at-tark, menolak. Ya. Gak boleh dia menolak apapun yang datang dari makna-makna la ilaha illallah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya, dan barang siapa yang berserah diri, tunduk, ya, memberikan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsin, yaitu dia bertauhid. Ya, dia bertauhid, dia tunduk dan dia bertauhid, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan dia sudah berpegang, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka cinta dan benci seseorang itu harus dibangun di atas kalimat tauhid ini. Kita mencintai seseorang karena la ilaha illallah, kita benci seseorang karena la ilaha illallah. Kemudian apa tadi al-inqiyad ya. Al-inqiyad, berserah diri, tidak boleh menolak. Iya. Kemudian al-qabul, ya al-qabul. Ya al-qabul itu menerima, ya. Lawannya adalah ar-rad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Ya, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin kalau dikatakan kepadanya la ilaha illallah, mereka takabur. Mereka enggan, tidak mau menerima. Ya, wa yaquluna inna latariku alihatina li ya syairin majnun, dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan ya Tuhan-Tuhan kami? Ya, berarti mereka paham makna la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau mengucapkannya. Kapan mereka ucapkan, konsekuensinya apa? Harus dia tinggalkan Tuhan-Tuhannya. Ya. Dan menetapkan hanya satu saja, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-kufran. Harus kita ingkari. Nah, ini yang ingin saya ingatkan ya. Kepada kaum muslimin dan muslimat tentang mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kufur ya terhadap seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang sholat, puasa, haji, dia laksanakan seluruh syariat, tapi ya dia tidak mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Iya, dia katakan ya sama sajalah agama kita dengan agama mereka, ya agama Nasrani, Yahudi itu sama saja, cuma beda jalan saja. Saya tidak mau ingkari, ya saya tidak mau ingkari, biarkan saja mereka. Tidak ada pengingkaran, maka ini tidak sah. Ya ini butuh digarisbawahi, ya karena ada sebagian manusia itu sampai kepada tahap toleransi kebablasan, ya sampai pada bab ketuhanan pun dia toleransi dalam artian dia katakan sama semuanya, ya ini tidak boleh. Jadi syarat sahnya la ilaha illallah adalah wajib mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Yang disembah selain Allah wajib diingkari. Kemudian yang terakhir tadi tentang konsekuensinya ya. Iya, konsekuensi dari la ilaha illallah, dari syarat-syarat tadi sebenarnya sudah terselip juga maknanya. Konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu dari rukun la ilaha illallah, la ilaha yaitu penafian. Ya, berarti kita menafikan, menolak, membuang, mengingkari, menjauhi ya sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian illallah itu isbat, penetapan. Ya, penetapan hanya Allah. Berarti konsekuensi dari la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam hidup kita, kita harus menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya kita berikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Allahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap, luar biasa. Langsung dengan syair, dengan dalil yang begitu rinci. Nah, ini para pendengar, para netizen ya perlu untuk dihafalkan syair biar lebih lekat ya dalam ingatan kita ya dengan dalil-dalilnya. Baik, nah ini Ustadz Hilal, tentu setelah penjelasan definisi, pembagian, ya, syarat serta konsekuensi yang luar biasa, ya ada juga manusia-manusia yang menganggap ini tidak urgen, ya tidak penting, mungkin lebih penting belajar filsafat kali, ya pengen jadi filosof. Ada yang lebih penting ilmu-ilmu dunia lainnya. Nah, ya, apalagi ini, masya Allah ya, ya zaman
yang sekarang sudah semakin banyak fitnah. Ini perlu Ustaz ditanamkan kembali urgensi mempelajari tauhid ini. Silakan Ustaz. Tayyib, urgensi mempelajari tauhid. Iya. Tauhid itu harga mati untuk seorang muslim. Iya, itu darah dagingnya. Sebab manusia itu manusia dengan jin itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mentauhidkan Allah. Ya, itu maksud, tujuan dan hikmah Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, dan ayatnya kita hafal bersama, ada dalam surah Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Iya, di antara para ulama itu menjelaskan liya'budun ay liwahiduni. Iya, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, maksudnya menjadikan Allah satu-satunya tujuan daripada ibadahnya. Ya, maksud dari ibadah-ibadah yang diwajibkan atau disyariatkan kepada manusia itu hanya kepada Allah. Ya, jadi tujuannya manusia diciptakan itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada manusia yang tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mempelajari tauhid, tidak mau merealisasikan tauhid dalam hidupnya, maka apa bedanya dengan makhluk yang lain seperti binatang misalnya? Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang di luar sana itu binatang, jangan salah paham. Maksudnya gimana? Begini, ya kita makan, minum, kawin, menikah maksudnya. Binatang juga begitu, ya makan, minum, kawin. Itu saja, sama aja. Kalau cuma itu yang mau dibuat, tidak ada maksud dan tujuan kita diciptakan. Kalau cuma untuk itu, bedanya dengan binatang sana. Ya makan, minum, ya kawin, mati. Iya. Nah, kan begitu. Iya. Hikmah yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan untuk maksud dan tujuan ini tidak main-main. Allah mengutus rasul. Iya, Allah mengutus rasul pada setiap umat tanpa kecuali. Iya. Nah, secara umum Allah sebutkan ya dalam ayat dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat An-Nahl, ya, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, utusan. Apa seruannya? An i'budullah, untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Taghut, ya, semua yang bentuknya melampaui batas, baik itu ditaati, diikuti dan seterusnya, dan di dalam keadaan ridho. Iya, ini juga bagian daripada kesyirikan. Nah, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iya, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya akulah, kata Allah, yang al-ilah, yang ma'luh, yang ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, maka beribadahlah kalian kepadaku. Iya, bahkan dalam sejumlah ayat itu disebutkan secara khusus, ya. Wa ila madyani akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Ya, kepada kaum Madian diutus siapa? Nabinya Syuaib. Seruannya satu, supaya beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada siapa? Kaum Samud. Wa ila samuda akhahum salih. Kepada kaum Samud Allah mengutus Nabi Saleh. Sama seruannya. Iya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seruan seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus ini sama, yang membedakan cuma syariatnya, yang menunjukkan pula bahwasanya semua agama rasul itu sama. Setelah rasul tidak main-main, Allah turunkan kitab samawi. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, sedemikian pentingnya tauhid,
Ya, Allah turunkan Al-Quran untuk menyampaikan, menjelaskan kepada manusia bahwasanya Al-Quran itu turunkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Misalnya dalam surah Hud di awal-awal surah Alif Lam Ra. Ya, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Iya. Alif Lam Ra. Iya, ini adalah kitab yang ayat-ayatnya sudah uhkimat. Iya, dan kemudian dijelaskan dari sisi Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana dan Maha mengetahui. Itu apa? Allah ta'budu illallah. Supaya mereka tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mengutip ucapan misalnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, secara makna dia katakan semua isi Al-Qur'an itu adalah tauhid. Iya, mulai dari awal sampai akhir. Ya, kok mungkin ada yang tanya kok bisa begitu? Iya, beliau jelaskan. Iya, seluruh isi Al-Qur'an itu tauhid. Gimana maksudnya? Iya, dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mentauhidkan Allah. Iya. Ada juga larangan untuk melakukan kebalikannya itu syirik. Walaupun dimaklumi sebenarnya kalau ada perintah untuk mentauhidkan Allah itu sudah mencakup larangan akan kebalikannya. Itu dimaklumi. Iya. Kemudian diberitakan keadaan mereka yang mentauhidkan Allah, juga diberitakan mereka yang melakukan lawan daripada tauhid, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Iya, disebutkan kisah-kisah hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, apa buah yang mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Demikian pula kaum yang tidak mentauhidkan Allah. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, sehingga memang wajar kalau disebutkan seluruh isi Al-Quran itu adalah terkait dengan tauhid. Ya, dan yang juga tidak kalah pentingnya, ya, kalau ada ungkapan seperti yang disebutkan tadi, ya tidak begitu urgen. Ingat ya, tauhid itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan nyembah atau tidak nyembah patung, ya, nyembah atau tidak nyembah berhala. Tauhid itu luas sekali, ya. Tauhid itu berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ada semua. Ya. Cuma orang tidak tahu. Yang cuma mereka tahu tauhid itu jangan nyembah patung, ya, jangan nyembah berhala dan seterusnya. Padahal luas sekali. Ya. Nah, luas sekali cakupan daripada tauhid. Tauhid mencakup keimanan, amalan hati, ya, perbuatan manusia, bahkan amalan kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak dilandasi dengan tauhid. Ya, tidak ada apa-apanya. Iya, qadimna ila ma amilu min amalin, ya, faj'alnahu haba'an mansura. Ya, ketika amalan itu diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan amalan itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ya, di penghujung surah Al-Kahfi kalau saya tidak salah ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh. Iya, melakukan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Iya. Dan yang terakhir bahwasanya kalau kita bicara tentang tauhid, maka itu sudah mencakup bagian daripada keimanan yang paling urgen. Sebab ya kita tahu ya, iman itu ada arkan, ada rukun-rukunnya, ada 6. Yang pertama al-imanu billah. Ya, dan di situ al-imanu billah cakupannya 4. Ya, al-imanu bi wujudihi. Ya, al-imanu bi uluhiyati, ya, al-imanu bi rububiyyati wal imanu bi asma wa sifatihi. Sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Iya, mereka yang mengaku beriman, ya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Iya. Kalau tidak demikian maka ya dia tidak dianggap sebagai hamba Allah yang beriman. Kemudian yang paling terakhir. Ya, mungkin terlalu panjang, ya. Cukup banyak ya kalau kita mau ingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin bahagia. Ya, bahagia kehidupannya di kehidupan dunia dan akhirat. Konsepnya tauhid. Ya. Tauhid. Ya, kenapa? Allah sebutkan, ya, man
Man amila solihan min zakarin au unsa. Ya, siapapun yang melakukan amalan soleh, entah dia laki-laki maupun perempuan, enggak masalah. Ya, tak ada perbedaan. Iya, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ingat, tauhid masuk dalam cakupan al-imanu billah. Iya. Wa huwa mu'min. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjanjikan baginya kehidupan yang thayyibah. Iya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan dibalas dengan balasan yang ahsan, balasan yang paling terbaik. Dan itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untuk mengingatkan saja bagaimana pentingnya seorang muslim itu mempelajari tauhid. Iya, Allah taala alam. Alhamdulillah. Ini saking banyaknya dalil-dalil tentang tauhid itu, Ustadz ingin mengeluarkannya. Akhirnya sudah disampaikan, pengen akhirnya lagi. Subhanallah, saking semangatnya. Ustadz Hilal, alhamdulillah. Udah ada habisnya ya, Masya Allah. Iya, subhanallah. Karena semua ayat-ayat adalah tauhid, Masya Allah. Baik, ini Ustadz Abdul Irbad perlu mungkin dikuatkan dengan keutamaan. Ini keutamaan terlebih dahulu dari kita mempelajari tauhid, dan apa akibat orang-orang yang berani coba-coba nekat ini meninggalkan mempelajari tauhid. Silakan Ustaz. Jadi keutamaan mempelajari tauhid, seluruh keutamaan, ringkasnya seluruh kebaikan, seluruh keutamaan di dunia dan di akhirat itu pondasinya tauhid. Jadi sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kebaikan-kebaikan apapun itu, kalau tidak didasar dengan tauhid, maka tidak akan ada nilainya. Firaun memiliki jabatan yang tertinggi di zamannya, iya kan? Tapi karena tidak ada tauhidnya, akhirnya dihinakan oleh Allah. Qarun memiliki harta yang banyak, tapi karena tidak dibangun di atas tauhid, bahkan ditenggelamkan ke dalam bumi beserta dengan hartanya. Ya, jadi seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat dasarnya adalah tauhid. Sebaliknya seluruh kejelekan yang didapatkan di dunia dan di akhirat itu karena tidak adanya tauhid. Jadi kalau dirinci, tauhid jalan untuk masuk ke dalam surga satu-satunya. Tauhid jalan keamanan di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka lah yang mendapatkan keamanan dan mereka yang mendapatkan hidayah. Tauhid di antara keutamaannya adalah timbangan pahalanya itu mengalahkan beratnya timbangan langit dan bumi dan makhluk yang lainnya. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, alimni syai'an adzkurka wa ad'uka bih." Ya Rabb, ajari saya sesuatu yang saya gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Kalau Allah taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza." Seluruh hamba-hambamu dia ucapkan ini. Saya ingin ilmu yang lebih hebat dan lebih khusus lagi, berbeda dengan yang lainnya. Tapi apa kata Allah? "Law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah." Andai kata 7 lapis langit, kemudian beserta penghuninya dari kalangan makhluk, dan 7 lapis bumi, diletakkan di atas neraca timbangan dan la ilaha illallah di neraca yang satunya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Dan di antara keutamaannya la ilaha illallah adalah menjadi penghapus dosa yang sangat hebat. Sebagaimana di dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, "Ya ibni Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya, thumma la taqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah." Andai kata engkau wahai anak cucu Adam datang menghadap kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, maka saya akan memberikan
dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka saya akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, inilah keutamaan di antara keutamaan tauhid. Iya, Allahu Akbar. Dan ini sangat penting sekali ya. Siapapun di antara kita, ya itu tidak ada yang lepas dari dosa-dosa dan banyak sekali dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan dengan kita menjaga tauhid ini, ya kita menjaga tauhid kita, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Ya, kalaupun kita sempat terjatuh, kita segera bertaubat, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perdalam lagi tauhid. Mudah-mudahan kita meninggal di atasnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, maka pasti dia masuk neraka. Iya, dan bahaya tidak mempelajari tauhid ini, meninggalkan tauhid, ya. Jelas bahwa siapa yang tidak mengilmui sesuatu, ya, dia tidak tahu tauhid, maka pasti dia akan terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, kalau dia tidak mengerti tauhid, bagaimana mungkin dia bisa amalkan dan bisa terhindar dari pembatal-pembatal tauhid, yaitu kesyirikan. Apa bahayanya? Ya. Kapan seseorang meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada harapan baginya masuk ke dalam surga. Iyadzam billah. Inilah tadi pentingnya, di antara pentingnya kita terus belajar dan belajar tauhid. Karena siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu pelaku kesyirikan, siapapun dia. Walaupun dia adalah anaknya Nabi, orang tuanya Nabi, istrinya Nabi, ya, kapan dia meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Dan bahayanya ketika dia terjatuh ke dalam kesyirikan, seluruh amalan akan terhapus. Iya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Jadi dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni. Iya. Tidak akan diampuni, dan pelakunya, ya, kalau dia melakukan dosa kesyirikan, amalan-amalan yang lainnya akan terhapus. Ya, sekalipun andai kata terjadi pada seorang nabi, dia menyekutukan Allah, akan terhapus. Ya, amalan-amalan hebatnya, jihadnya, ya, salatnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu. Jadi setiap nabi diwahyukan seperti ini. Ya, seluruh nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Ya, mempelajari tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Iya. Apa itu? La in asyrakta, wahai Nabi, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, seluruh amalanmu akan terhapus. Iya. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti kamu akan menjadi orang yang merugi. Iyadzam billah. Apalagi kita yang sudah amalan sedikit, ya. Gimana kalau kita terjatuh dalam kesyirikan? Maka ini nasihat untuk kita semua untuk semangat mempelajari tauhid, ya, dengan mendengarkan keutamaan-keutamaannya tadi dan bahayanya dari kesyirikan itu, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya. Ya. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling jahat. Ya. Tidak ada yang mengalahkan kejahatan kesyirikan di muka bumi ini. Ya. Itulah bahaya dari kesyirikan. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah, alhamdulillah. Penjelasan yang lengkap. Ditambah pula dengan bahaya-bahaya kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid dan amalan kita. Ya, kembali kepada Ustadz Hilal. Nah, sekarang kita masuk ini banyak subhat-subhat. Ya, banyak sekali
Ya, tantangan kita dalam berdakwah, ya mendakwahkan tauhid di muka bumi ini. Nah, ini Ustadz kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang mengatakan dai-dai sunnah, dai-dai salafi ini kok tauhid lagi. Kitab tauhid sudah habis, pindah lagi kitab tauhid. Ya enggak? Sudah habis, pindah lagi kitab, judulnya beda, isinya juga tauhid. Nah, bagaimana? Ini tanggapan Ustadz Hilal. Subhanallah, apakah tidak perlu ditanggapi, kita diam saja atau ada penjelasan khusus dari Ustadz? Nah, silakan. Baik. Iya, itu juga pernah sampai ke telinga saya. Kenapa selalu tauhid saya dibahas? Bahkan hampir setiap pembahasan kita bahas masalah adab pasti nyelip tauhid. Bahas fikih nyelip tauhid. Bahas yang lainnya nyelip tauhid. Nah, taib begini ya. Pertama, ya, perlu untuk kita ketahui, ya, kesyirikan itu yang merupakan lawan tauhid, ya, di zaman kita ini itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih beraneka ragam dibandingkan yang terjadi di zamannya Nabi. Ya, kalau di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaum musyrikin, ini bukan membela kaum musyrikin ya, enggak. Mereka itu kalau di saat susah, wah, mereka yakin kepada Allah. Ya, jangan dikira kaum musyrikin tidak yakin kepada Allah. Wah, ya, mereka meyakini kok rububiyah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Mereka akui itu, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Iya. Nah, apa contohnya? Ya, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa iza rakibu fil fulki du'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ya. Ini Allah sebutkan keadaan kaum musyrikin dulu. Ya. Fa iza rakibu fil fulki, naik di atas kapal. Ya, naik di atas kapal itu biasanya kan ya kalau kapalnya ada apa-apa ya bisa tenggelam, bisa mati. Ya, dan seterusnya. Ya, apa yang mereka lakukan? Du'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka lupa berhala-berhalanya. Ya, pokoknya langsung kepada Allah. Ya, langsung memang kepada Allah. Dan memang dimaklumi ya. Ya, di antara alasan kaum musyrikin dulu menyembah berhala itu ya sebagai perantara untuk mendekatkannya kepada Allah. Ya, mana abuduhum minal yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, itu alasan mereka. Bukan karena berhala itu adalah Tuhan, tidak. Tapi mereka itu untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka tidak pede. Iya. Sehingga langsung pakai perantara berhala tersebut. Nah, ketika di atas kapal khawatir tenggelam dan seterusnya, do'ullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal bar. Allah selamatkan mereka. Iya, sampai ke daratan dengan selamat, sehat walafiat, tidak kurang satu apa, tidak ada masalah. Iya. Idza hum yusyrikun, kembali melakukan syirik, kembali ke berhala-berhalanya. Ini kaum musyrikin loh. Iya, kalau di zaman now, zaman kita, subhanallah, di saat susah syirik. Di saat senang juga syirik. Iya, susah senang sama-sama syirik. Kalau di zaman all, iya, mereka kapan syirik? Iya, ketika di masa senang, di masa lapang. Masa lapang. Kalau di zaman kita ini semuanya. Iya, apa buktinya? Lihat saja. Iya, kelakuan kita kalau ditimpa musibah. Sebelum ditimpa musibah, panen berhasil. Ya, hasil laut berlimpah. Apa yang dibikin? Sesajen ke laut. Iya toh, bikin sesajen untuk pertanian apa segala macam. Ini ya, senang. Syirik. Begitu ditimpa musibah, paceklik apa segala macam. Bikin lagi ritual. Iya, sepertinya penghuni laut sedang murka kepada kita. Bikin lagi kepala sapi dikasih masuk di. Iya. Intinya saat susah dan senang sama-sama syirik. Iya. Nah, itu contoh ya. Contoh, kalau mau contoh yang lain banyak sekali. Iya, ada orang mau berdagang. Iya, begitu khawatir dagangannya tidak laku, bikin penglaris, cari dukun putih. Saya bingung juga. Itu dukun putih apanya yang apalagi putih? Ya, istilah dukun putih. Dukun hitam, dukun putih ya Ustaz. Wallahualam. Katanya dukun putih itu tidak jahat. Dia membantu.
menolong. Pakai jenggot mungkin. Wallahu a'lam. Itu alasannya. Jadi dia membantu yang kurang laris jualannya dikasih penglaris, yang kurang jodohnya dikasih dekat jodohnya. Membantu, makanya disebut dukun putih. Padahal mediatornya adalah syaitan, sama aja sebenarnya. Iya, tapi ini di saat susah. Iya, di saat senang juga sama. Iya, begitu dagangannya laris manis, iya, mereka tetap melakukan kesyirikan. Iya, naam. Bahkan untuk menunaikan satu ibadah saja bikin lagi ritual kesyirikan. Apa itu? Kalau saya selamat sampai di tanah Mekah, kembali ke sini tidak kurang suatu apa, saya akan potong sapi di mana itu? Di tempat keramat. Ya, tempat keramat. Padahal baru pulang ya dari haji. Belum pergi nih. Iya. Jadi ini kan mau pergi kan kita senang, belum pergi. Ya. Begitu pulang, subhanallah, selamat, bikin kesyirikan. Iya. Contoh yang sekarang mungkin lagi sedang viral itu. Ya, kalau zaman minta maaf ya, sekali bukan membela kaum musyrikin. Ya Wat, ya Gus, ya Latta, Manat, Uzza, dimaklumi latar belakang mereka. Toh, mereka punya jasa besar. Ya. Mereka punya prestasi luar biasa. Makanya dikagumi, dijadikan sebagai berhala dan seterusnya, sebagai wasilah menuju kepada Allah menurut keyakinan kaum musyrikin. Iya. Kalau di zaman now, ya, enggak dijelas dia wali apa. Enggak pakai baju, ya, kiri kanan enggak jelas, tiba-tiba mati, dikeramatkan kuburannya, wali teh. Kalau orang Palopo bilang wali teh. Ya. Di Palopo wali teh. Iya. Maksudnya ini wali nih, iya. Kalau di zaman ditahu siapa yang meninggal itu bagus, prestasinya memang bagus, ibadahnya bagus. Ini jelas jalan keliling jalan-jalan jelas tidak pakai baju apa segala macam. Tiba-tiba misalnya dia mati, wali mati. Iya, maka kuburannya pun dikeramatkan. Allah. Iya. Ini dat kesyirikannya zaman now. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang bentuk-bentuk kesyirikan itu yakhfa, tersembunyi bagi sebagian alim. Ya. Jangankan manusia secara umum, kaum muslimin secara umum, kadang bagi seorang alim. Ya. Apa buktinya? Ini sambil faedah dari Kasyfus Syubhat. Ya, Kasyfus Syubhat dan Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di Kasyfus Syubhat kan disebutkan riwayat Tirmizi kalau tidak salah. Iya, Abu Waqid Al-Laitsi haditsnya. Ketika sebagian sahabat ini yang menuju ke Hunain, ya, yang mereka ini hudatsa'u bil kufur, belum lama meninggalkan kekufuran. Tapi tidak semua sahabat yang ketiga, sebagian ada sahabat yang lama, ya. Nah, mereka lewat, ya, tahu kan kisahnya, lewat, ya, dengan pohon yang itu pohon dulu di masa mereka syirik, masih musyrik. Dan kaum musyrikin melakukan itu dijadikan apa? Untuk menggantung senjatanya. Makanya disebut Zatu Anwat. Iya. Untuk menggantungkan senjatanya. Untuk apa? Supaya kalau digantung di situ senjata dipakai, wah bisa menang dan seterusnya. Nah, ini masih diingat. Maka apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami ya pohon anwat seperti mana mereka. Bukan main kagetnya Nabi. Ya, saya belum katakan subhanallah dalam lafaz yang lain, Allahu Akbar. Ya, itu sama dengan ucapannya Bani Israil yang sudah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, Allah membelah lautan. Iya, dengan tongkat Nabi Musa alaihi salatu wasalam selamat. Iya, itu Bani Israil melihat satu kaum yang menyembah berhala ketika itu patung. Iya. Apa ucapan mereka? Ij'alna ilahan kama lahum alihah. Ya, jadi untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhannya mereka. Allahu Akbar. Iya. Ini faedahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dan ini juga lebih diperjelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kadang bentuk kesyirikan itu ada yang tersembunyi bagi sebagian orang. Ini orang berilmu. Itu para sahabat Anda ragukan keilmuannya. Dan tidak semuanya situ hudatsa'u bil ahdi bil kufri. Iya, karena tersembunyi bagi sebahagian orang. Iya, maka tidak boleh kita bermain-main masalah itu, apalagi menyepelekan. Iya, contoh yang berikutnya juga
Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ma'qil bin Yasar yang menceritakan bahwasanya beliau bersama Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Ya, apa kata Nabi? La syirku fikum akhfa min dabibin namal. Kesyirikan itu fikum pada kalian. Pada kalian karena ya, akhfa lebih tersembunyi, lebih terselubung dibandingkan langkahnya semut. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, ya, bukankah kesyirikan itu antajal ma'allah ilahan akhar? Bukankah itu kesyirikan? Iya, tapi apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Nabi sampai bersumpah, asyirku fikum akhfa min dabibin namal. Iya, dan di ta'liqnya atau penjelasannya itu yang dimaksud di situ adalah iya, riya, sum'ah dan ujub. Iya. Dan para ulama yang menjelaskan itu mereka sebutkan ini kadang riya, sum'ah dan ujub ini yang kadang berat. Bahkan hatta seorang yang penuntut ilmu, para asatidz, iya, sudah berdakwah kemana-mana seterusnya, tiba-tiba ada yang mencelanya, ada yang mengkritiknya, dia tidak terima itu kritikan, iya, tidak terima itu kritikan, iya, merasa dia punya prestasi, iya, sudah punya prestasi, masa kok kritik saya apa segala macam. Subhanallah, padahal seadanya dia bagus tauhidnya, hanya Allah yang patut dipuji, tidak ada yang lainnya. Iya. Nah, maka itu iya, sekedar untuk mengingatkan, iya, kadang kesyirikan itu iya, bagi sebahagian orang berilmu, ya walaupun dia berilmu, itu ada bentuk-bentuk kesyirikan yang mungkin tersembunyi, iya, tersembunyi bagi dia. Jadi ini bukan perkara main-main. Iya, makanya terus kita pelajari. Iya, kalau terus kita pelajari, maka terus kita amalkan. Iya, dan para dai juga jangan bosan. Iya, kalau mereka tidak terima, iya, misalnya pembahasan kitab tauhid, pasti main syirik lagi nih. Nggak usah bahas itu. Iya, kita bahas apa? Adabul Mufrad misalnya. Nanti masuk di situ. Adab yang paling utama kepada Allah apa? Menunaikan haknya Allah. Tauhid. Iya, kita bisa masuk di mana saja. Iya, masuk fikih, wah bisa. Ngapain kita berwudu? Untuk sholat. Sholat kepada siapa? Untuk apa? Masuk tauhid di situ. Apa saja? Iya, masuk di muamalat, bisa juga masuk. Tinggal kita yang ngatur. Jadi salah paham itu orang mengatakan bahwa salafi itu cuma tauhid saja dibahas. Iya, tapi itulah. Iya, mungkin dia butuh piknik gitu. Wallahu a'lam. Sekira demikian. Masya Allah, kalimat terakhir butuh piknik. Makanya di hadis itu juga kan, hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, doa berlindung dari kesyirikan. Itu dia. Betul. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba angka qaliluhu wa katsiruhu. Ya, Allah kan hilangkan kecil maupun besar, banyak yang sedikit atau banyak yang kesyirikan itu, yaitu Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Masya Allah. Ya, para netizen jangan lupa dihafalkan ya doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini ya Ustadz Abu Irbad karena sudah banyak pengalaman kita lihat di sosmed itu, ntar di pasar ini, minggu depan di pasar ini, semangat sekali, subhanallah. Ya, enggak jualan ya di sana. Atau satu kali jalan. Insya Allah. Kak, saya lihat dari Bandung saja beliau berdiri itu, waduh, pengen ikut ke Bulukumba ini, masya Allah, jauh. Mungkin Ustadz Abu Irbad punya pengalaman. Nah ini menghadapi ya berbagai tantangan subat di lapangan ya mengenai kesyirikan dan tauhid ini. Mungkin ada cerita kisah yang berharga bagi kami pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Iya, jadi alhamdulillah setelah kami terus mempelajari dan mengajarkan tauhid, ya ternyata luar biasa. Ya, ilmu tauhid ini sangat-sangat luar biasa, sebagaimana telah saya sebutkan tadi bahwa seluruh kebaikan pokoknya dasarnya adalah tauhid dan seluruh kejelekan dasarnya adalah cacatnya tauhid. Nah, dari situ muncul kecintaan
ya, kecintaan kepada manusia, bagaimana supaya manusia itu pun mengenal tauhid. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Jadi ahlus sunnah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan orang yang paling cinta kepada makhluk. Iya. Dan sebagai bentuk cintanya ahlus sunnah kepada makhluk itu, bagaimana supaya makhluk tersebut masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ya, itu bentuk kasih sayang sebenarnya. Itu bentuk cinta sebenarnya. Iya. Jadi bukan sekedar kita berikan materi, perhatian, bukan. Tapi hakikat cinta, bentuk kasih sayang sebenarnya kepada manusia adalah bagaimana kita menjadi sebab dia bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Iya, karena pokok kebaikan adalah surga dan kejelekan yang paling mengerikan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian muncul gimana ya ini kalau saya hanya dakwai teman-teman yang ada datang di masjid, ya kan, yang ada di pondok pesantren, iya, apalagi saya sering bergaul, berkunjung ke masyarakat, ya, melihat mereka banyak yang terjatuh di dalam kesyirikan, belum lagi orang yang mungkin datang mengeluhkan sakit ini, sakit itu, ya, keluarganya sakit ini dan sakit itu, daripada dia ke dukun, ya. Daripada dia ke dukun apalagi di daerah saya, ya, itu mungkin di daerah Ustadz Hilal juga, daerah antum juga masih banyak praktek-praktek perdukunan, sihir dan yang lainnya. Mereka mengeluh dia kena ini, kena itu. Kalau tidak mendapatkan bimbingan dari seorang ustadz, maka otomatis dia akan larinya ke dukun, iya, larinya ke tempat-tempat keramat. Ya, karena sudah mendatangi dokter ini katanya tidak ada penyakitnya. Kemudian dia cerita semua dari pengalaman yang mereka ceritakan, ternyata tidak lepas semuanya dari kesyirikan. Iya, akhirnya muncul, ya, semakin terdorong, ya, semakin termotivasi untuk menyebarkan ilmu tauhid ini kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, dimanapun mereka berada. Iya, karena memang misinya para nabi kan demikian, ya. Ya, mereka memang diutus untuk itu, ya, maka ini menjadi cas, ya, motivasi untuk menyebarkan dakwah tauhid. Iya, akhirnya saya berpikir ini di mana mereka saya bisa jumpai begitu. Iya, tunggu di masjid, soalnya kalau ditunggu di masjid itu paling, ya, kalau kebanyakan orang awam, ya, itu 1 kali sepekan laki-lakinya. Hari Jumat toh. Gitu, ada juga yang dua kali setahun. 2 kali setahun itu. Gimana ini, kasihan, ya, apalagi di kampung sendiri, di daerah sendiri, ya. Tentu mereka adalah orang-orang dekat kita. Nah, makanya ini harus, ya, datangi mereka. Di mana mereka tempat berkumpulnya, ya, di pasar. Ya, memang ini agak ekstrim sedikit, ya, karena sampai teman-teman, ya, awal kali saya berpikir untuk dakwah di pasar, saya ajak teman-teman itu mikir mereka, gimana Ustadz, nanti kita dilempari batu, nanti kita dicela, dihina, apalagi mau membahas masalah kesyirikan, perdukunan, ya. Atau dicari memang supaya dilempari batu. Jadi akhirnya teman-teman ini tidak ada yang mau bergerak. Tidak ada yang mau bergerak waktu itu. Ayo kita jalan, kita dakwai orang-orang ini sampai kapan mereka jatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur, ya. Sudah kenal dakwah tauhid. Tapi kan kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iya. Yang kami ingin juga kaum muslimin itu mengenal tauhid dan selamat dari kesyirikan. Akhirnya setelah berjalan 1 pekan nunggu respon dari teman-teman, tidak ada yang mau bergerak, ya. Sudahlah kalau begitu, saya bilang saya jalan sendiri, ya. Pinjam mic dan speaker, saya mau jalan, ya. Ada mobil open cup saya pakai saja. Ini masa mereka yang kadang menyebarkan kekafiran, menyebarkan kesyirikan, menyebarkan khurafat, ya, menyebarkan syubhat, bid'ah, itu dengan semangatnya dia korbankan waktunya, jiwanya, ya, hartanya, sampai ada yang ke pedalaman Irian sana, ya, misionaris, bertahun-tahun tinggal di sana. Bahkan dulu di kampung saya ada orang Inggris atau Belanda itu sampai 17 tahun belajar pakai
dia Bahasa belajar Konjo. bahasa Konjo. Dia bikin Injil itu dari bahasa Konjo. Itu 17 tahun di sana dengan sabarnya. Dia tinggalkan negerinya. Kita ini enggak jauh, paling pasar-pasar sekitar sini kita dakwakan tauhid. Nah, akhirnya teman-teman karena ini bahaya Ustadz jalan sendiri ini. Nah, sudahlah, akhirnya mereka memberanikan diri. Ditemani. Ya, ditemani, ya kan? Akhirnya Bahasa lawannya dikawal. Yeah. Jadi akhirnya Akhirnya muncul ide, ya, bagaimana kalau kita bagi-bagi hadiah, ya kan? Jadi kalau ada orang tidak suka, kan kalau dikasih hadiah kan jadi senang, ya kan? Kata Rasulullah SAW, tahadu, tahabbu, saling memberi hadiah lah kalian, maka saling mencintai. Nah, ini juga rahasia ini, Ustaz. Iya. Rahasia umum. Ada rahasia dalam rumah tangga di sini. Oh iya. Kalau ada yang saling membenci, ya, Iya. suruh saling memberi hadiah, biar saling. Ya mungkin Itu materi lain itu. materi lainnya. Nanti kita podcast berikutnya. Anda tidak berani ngomong. Tapi sudah ada inspirasi dari Ya, sana. jadi metode Rasulullah SAW diantaranya seperti itu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih hadiah lebih banyak, ghanimah Iya, yang lebih betul. banyak, Betul. takliful qulub. Betul, sahih. Ya, dibanding sahabat yang sudah lama karena sudah kuat imannya. Jadi orang-orang awam, ya, itu walaupun awalnya kita ajak mereka melalui hadiah, tapi pada akhirnya kalau sudah masuk tauhid, insya Allah Taala pada akhirnya dia tidak akan peduli lagi, tidak ingin lagi hadiah-hadiah seperti itu. Yang penting belajar tauhid. Jadi itu hanya sekedar untuk takliful qulub. Alhamdulillah. Jadi kami dakwah di pasar-pasar, kami bagi-bagi hadiah tersebut, itu respon masyarakat luar biasa. Dan masya Allah banyak pengalaman yang kami dapatkan di lapangan itu membuat semakin kita semangat untuk berdakwah tauhid. Ternyata masyarakat kita itu masih sangat-sangat fakir, ya, masih sangat-sangat miskin ilmu tentang tauhid. Mereka kemudian, Ustadz, kami tidak tahu kalau ternyata selama ini yang kami lakukan itu kesyirikan. Masya Allah. Subhanallah, sampai ada yang kemarin, ya, itu nelpon, ya, dia nangis. Istri saya sudah meninggalnya itu padahal dia baru-baru dari dukun, gitu. Iya, setelah kami dengar dakwah di pasar, subhanallah, kami sadar ternyata itu adalah kesyirikan. Jadi banyaknya ungkapan-ungkapan hati dari pengunjung pasar itu, ya, bahwa mereka betul-betul tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan, itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendakwai mereka. Dan alhamdulillah metode Rasulullah SAW dalam berdakwah kan juga demikian, ya, tidak monoton, ya, di satu tempat. Ya, seperti sekarang ini kan salah satu metode, kadang di atas naik ke Bukit Sofa, ya, kadang di atas keledainya, di perjalanan, dimanapun beliau selalu berdakwah. Karena seorang yang berberkah itu, yaitu mengajarkan ilmu dimanapun dia berada, ya. Dan di antara tempat yang banyak dilupakan, ya, padahal banyak maksiat di situ. Ya, banyak dilupakan dan banyak maksiat di situ. Ya, kadang saya berdakwah, pertanyaannya itu apa hukumnya menggunakan pelaris jualan? Penglaris, ya. Ya, penglaris. Bisa jadi di depan saya ini sedang pakai penglaris, gitu. Jadi alhamdulillah itu betul-betul mengena. Ya, jadi bukan berarti bahwa kita lebih mengutamakan dakwah di pasar dibanding masjid, tidak. Ya, jadi tetap masjid lebih afdal, lebih utama. Tapi jangan sampai kita lupakan. Ya, orang-orang yang ada di pasar mereka juga butuh dakwah tauhid. Ya, dan alhamdulillah ini sudah ke 17 kali atau 15 kalinya. Ya, kita sudah ke Bantaeng satu kali, kemudian Jeneponto. Iya, dengan tema yang kita usung Pangisengan kami Namporea. Udah tahu kalau bahasa Sundanya nggak tahu? Terjemahkan dulu. Ilmu yang paling ilmu yang paling hebat, ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kami, ya, mudah-mudahan dengan itu masyarakat bisa mengenal dakwah tauhid dan selamat dari kesyirikan. Tidak ada harapan kami kecuali agar dakwah tauhid ini bisa tersebar dan bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Yang jelas kami cuma bisa menempuh sebab, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini
mendakwakan tauhid kepada masyarakat di masjid-masjid, di pasar-pasar, di kampung-kampung, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami dan memudahkan jalan kami menuju surganya, masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Amin. Innahu waliyudzalika qadir alaih. Amin. Masya Allah, Ustaz. luar biasa. Luar biasa. Pasti Jadi kita yang mendengar ini termotivasi juga. Iya. Masya Allah. Inspirasi dari Bulukumba. Barakallah. Dan inspirator. Masya Allah. Ini Ustaz Hilal. Jadi ada subhat lagi. Nah, ini yang harus kita hadapi. Jadi ya ini yang mengatakan sebagian bahwa ketika kita mempelajari tauhid ini menghambat kita untuk maju. Nah, ini menghambat, betul atau tidak? Ya enggak? Dengan beralasan dalih segala macam. Lihat itu mereka sudah sampai bulan, sudah sampai luar angkasa. Ini umat Islam ini kok belajarnya itu aja. Ya enggak? Belajarnya haid dan nifas, mandi wajib, tayamum, wudu. Masya Allah. Ini. Ya Allah musta'an. Bagaimana tanggapan Ustadznya? Apakah betul atau tidak ini seperti ini? Ini kok saya dapat syubhat terus. Tadi syubhat terus. Iya. Coba kayak tadi pengalaman saja, lebih nyaman, lebih santai. Memang tugas Komandan Palopo itu. Jadi gini ya. Apa maksud apa standarnya kemajuan? Iya, kalau standar kemajuan seperti yang disebutkan tadi sampai ke bulan apa segala macam itu bukan standar sih. Iya. Sebab itu juga belum ada apa-apanya. Orang yang paling bertauhid saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ke-7. Masyaallah. Iya. Bulan itu pun tidak jelas bulan yang mana. Ya, foto-fotonya juga kebanyakan hoax. 98% tidak percaya. Iya. Bisa tahu. Iya, itu saya baca itu beritanya. Iya. Jadi begini, kalau kita melihat ya saat ini dengan zaman di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dengan meninggalkan agama, tidak berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan syariat, mereka tidak paham, itu dianggap kemajuan. Ya, wanita dibebaskan untuk berpakaian sesuai dengan maunya. Kemudian suara terbanyak itulah yang menang, itulah siapa yang kuat itu yang menang. Kayak demokrasi kayak begitu. Itu kan zaman jahiliyah. Iya, bukan malah kemajuan, itu malah kemunduran. Iya, masa kita mundur ke zaman itu? Iya, jadi saya sebenarnya tidak setuju dan tidak sepakat bahwa kalau kita belajar agama itu kita tidak akan mengalami kemajuan. Saya ingatkan dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadisnya Abdullah bin Umar. Iya, radhiyallahu taala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil ina." Ya, apabila kalian berjual beli dengan cara ina. Ini salah satu praktek jual beli yang masuk dalamnya jual beli yang terlarang sebab ada riba. Iya, tapi ingat ada sebahagian fuqaha yang membolehkan. Iya. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar. Kamu memegang ekor-ekor sapi. Iya. Kemudian waraditum bizzar. Kamu ridha dengan hasil pertanian. Wa taraktumul jihad. Kau tinggalkan yang namanya jihad. Maka endingnya itu hadis sallallahu alaikum zullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Iya. Yang kehinaan ini la yanzi hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan Allah angkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan ada penjelasan terkait dengan ini hadis di sebuah kaset yang saya dengarkan, kalau salah Syekh Albani. Ya, beliau ketika mengutip hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya idza tabayatum bil ina. Kalian melakukan perbuatan yang haram tapi mencari-cari dalil untuk menghalalkannya. Ya, sebab kenapa? Jual beli ini itu jual beli yang ada riba dalamnya. Tapi beliau ingatkan ada sebagian fuqaha malah membolehkan. Ya, ada di kitab fikih kata beliau. Kemudian kalian ridho, cinta, mati dengan dunia. Kau diibaratkan pegang ekornya sapi, ya, ridho dengan pertanian dan meninggalkan kewajiban. Apa itu kewajiban disebutkan dalam hadis? Jihad. Nah, ini semua terakumulasi. Apa hasilnya? Hasilnya kalian akan timpakan kehinaan. Ya.
Nah, kalian akan timpakan kehinaan dan itu tidak akan Allah angkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan tadi saya sudah isyaratkan, bicara masalah tauhid ini luas. Kita bicara tauhid itu artinya kita bicara tentang masalah ekonomi. Ya, orang mau ekonominya maju, dia harus bertauhid. Ya, coba. Ya, umay tawakkal Allah fahu hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ya, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqut tayr. Iya. Tagdu himasan tarahu bitanan. Ingat. Ini konsep tawakal itu tauhid di dalamnya. Kenapa? Dia berusaha mengerahkan semua kemampuan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi iya, dia harus yakin bahwasanya berhasil tidaknya itu hanya Allah yang menentukan. Tauhid di situ. Ya, tauhid di situ. Ya, berhasil tidaknya hanya Allah yang tentukan. Orang bertauhid tidak akan ada kalimat, iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gimana? Nah, yang menentukan hasilnya itu Allah. Ya, kita tetap berusaha. Selama yang fauk diperintah oleh Nabi. Ya, selama itu perkara yang mubah silahkan. Dan itu bagian dari tawakal. Tapi penentuan hasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar itu tawakalnya, iya, kita akan diberikan rezeki yang luar biasa. Bahkan Allah janjikan akan dicukupi. Ya, keamanan. Ingat ya, mereka yang diliputi takut, khawatir, cemas itu, ya, adalah orang-orang yang ada dalam hatinya kesyirikan. Ya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku. Iya. Bima lam yunazzil bihi sultana. Iya. Kami akan masukkan ke dalam hati orang kafir itu perasaan cemas, takut, tidak tenang. Nah, kalau tidak tenang bisa tidak bahagia? Gak ada kebahagiaan kalau tidak merasakan ketenangan. Kenapa sampai demikian? Allah sebutkan, ya, bima asyrakum, ya, disebabkan kesyirikan mereka dengan apa-apa yang Allah tidak turunkan, yang namanya, iya, sultan akan hal tersebut. Dan tadi juga sudah disebutkan kalau ingin merasakan keamanan, ya, apa itu? Dia harus bertauhid kepada Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iya. Naam. Anda ingin mendapatkan keamanan, apakah itu amnul mutlak atau mutlaqul amni? Iya. Tidak disiksa di dunia, tidak diazab di akhirat, masuk surga tanpa hisab, atau tetap masuk nanti ke dalam surga setelah at-tarahi, setelah dimasukkan dalam neraka. Iya. Nah, dan seorang negara yang maju itu standarnya apa tadi? Hebat, maju, mewah dan seterusnya. Ya, tapi saya ingatkan bahwasanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadammarnaha tadmira. Ini surah Al-Isra. Ya, ketika kami ingin menghancurkan satu kaum, ya, maka amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang yang kaya, baik dari sisi finansialnya, ya, perintahkan untuk apa? Taat kepada Allah. Tapi ketika mereka fafasaqu fiha, iya, durhaka kepada Allah. Iya. Durhaka kepada Allah artinya mereka tidak taat. Ingat, ketaatan yang paling pertama dalam Al-Quran itu adalah yang disebutkan, perintah pertama adalah perintah untuk bertauhid. Ya. Dan larangan pertama itu larangan syirik. Iya, dari Allah surah Al-Baqarah itu. Ya, ya nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, terus sampai di bawah. Sampai fala taj'alu lillahi andan wa antum ta'lamun. Perintah pertama. Ya. Nah, maka fafasaku fiha fahqa 'alal qaul, ya, maka mereka berhak dengan ketentuan dari kami, kata Allah, fadammarnaha tadmira, kami hancurkan mereka. Ini kaum yang baik dari sisi finansial, maju. Ya, Allah hancurkan mereka. Ya, jadi itu bukan standar kebaikan. Iya. Bahkan mereka yang bertauhid, iya, sebutkan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu amanu, ya, mana tauhidnya? Dalam iman itu ada tauhid. Tadi itu sudah ingatkan, al-imanu billah. Ya, nah, kalau mereka beriman, bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, bahkan kalau Anda ingin jadi penguasa di bumi ini, ya, agama Anda adalah agama yang diridhoi oleh Allah, dan agama tersebut luar biasa penyebarannya.
Iya, terwujud keamanan yang luar biasa itu harus dengan mentauhidkan Allah. Iya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Ya, wa lanubaddilannahum min ba'di khaufin amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi ya syai'a. Ya, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaikumul fasiqun. Allah janjikan siapa beriman, ya Allah akan jadikan mereka penguasa di bumi ini. Ya, dan Allah wujudkan mengganti yang namanya rasa ketakutan pada diri mereka dengan amna. Kapan itu? Ya budunani. Ketika mereka masih terus beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Sehingga apa yang saya sebutkan tadi, ekonomi, sosial, budaya, Hankam Nas, itu ada semuanya nas. ada nasnya. Ya. Nah, itu luas. Jangan main-main masalah itu, luas sekali cakupannya. Ya, tidak hanya sekedar nyembah patung atau tidak, luas sekali. Ya, maka Anda ingin nyaman di dunia, bahagia. Ya, yang terakhir saya perlu ingatkan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di Qawaidul Arba. Ketika beliau sebutkan anwanus sa'adah. Ya. Beliau doakan ya. Iya, iman idza utiya syakar wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Wa hadhihi tsalas unwanus sa'adah. Iya, ini orang bertauhid hanya yang bisa menyaksikan ini. Kenapa? Hanya orang bertauhid yang bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia yakin wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Masyaallah. Ya, semua nikmat dari Allah. Iya. Dia yakin semuanya nikmat apapun itu pasti dari Allah. Itu orang bertauhid. Dan orang yang bertauhid yang paling bagus kesabarannya, sebab dia yakin ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa, dan itu penyebabnya dosa-dosa dia. Iya. Dan demikian pula dengan ketika dia melakukan dosa. Tadi sebutkan hadits qutsinya. Iya. Nah, ini kalau Anda ingin bahagia, iya, ini unwanus sa'adah. Iya. Maka ya, kita pesankan kepada mereka, ya, kembalilah kepada agama kalian. Jangan terpengaruh dengan syubhat yang dihembuskan ya oleh mereka yang punya pemahaman sekuler. Sekuler itu memisahkan ya antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Katanya negara tidak maju, masyarakat tidak maju. Wah, itu sudah banyak bukti-bukti konkret terdahulu. Ya. Bahkan mereka mengambil contoh Arab Saudi, mana bisa maju. Oh, Masya Allah. Apanya? Mereka tidak ambil sampel yang benar. Coba di sana tingkat kejahatan berapa persen dibandingkan negara sekuler, ya berapa tingkat kejahatan di sana? Di sana kalau hukum potong tangan iya, di rajam iya, tapi bisa dihitung jari setelahnya siap. Tidak ada yang berani melakukan setelahnya. Kalau di negara sekuler apa yang terjadi? Iya, yang namanya pencurian, subhanallah, mencuri minta maaf ya, habis mencuri berapa tahun? Ya mungkin 3 bulan, 6 bulan, malam mungkin dia niat mencuri lagi. Kenapa? Sebab makanan yang ada di lembaga pemasyarakatan luar biasa enaknya. Ya, 3 kali sepekan itu pakai daging. Saya pribadi kadang nggak bisa makan daging 3 kali sepekan. Iya, makan hati ya. Iya, karena makan. Indah yang lain. Iya, mending sebab masuk lembaga kan gratis. Di luar mesti mencuri baru bisa makan. Akhirnya apa? Apakah berkurang kejahatan? Wallahi tidak berkurang. Iya. Yang namanya perzinahan, wah, negara sekuler tidak disebut perzinahan, dimodifikasi, selingkuh, ya, entah tipis-tipis, tebal-tebal. Kalau di sana namanya perzinahan, iya. Sekali ada yang dirajam, tidak ada yang berani. Tingkat kejahatan turun drastis, iya. Ini negara maju, bukannya bikin sibuk aparat keamanannya dengan kejahatan. Ya, wallahu a'lam. Sekira itu saja yang sempat saya ingat. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang jatah Ustaz Abdul Irbad ini. Biar Ustaz Hilal enggak menyangka subhat hanya urusan beliau. Masya Allah. Nah, Ustaz Abdul Irbad. Nah, jadi Masya Allah ya, kadang-kadang ada orang itu ya yang berhujjah dengan dalil hadis syaitan. Ya, katanya syaitan sudah berputus asa ya di Jazirah Arab, ya enggak?
untuk apa namanya? Sembah. Subhanallah disembah, ya enggak? Kata hadis Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad aisa an ya'budahil ya sallun fi jaziratil arab ya walakin fit tahrisi bainahum. Nah, bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz? Apakah betul hujah itu ya enggak dipakai untuk ya enggak melegalkan pernyataan mereka? Iya, Masya Allah. Jadi ini memang dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang suka dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dibalut dengan agama. Ya, bahkan mereka dakwakan ya, bahwa di zaman ini tidak ada lagi kesyirikan di tengah kaum muslimin. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, tawaf di kuburan, bernazar di kuburan, kemudian berdoa meminta kepada penghuni kubur di kuburan, wali-wali. Ya, sangkaan mereka ini adalah wali-wali Allah, itu bukan kesyirikan. Berdasarkan dengan hadis itu tadi, hadisnya benar, iya, dalilnya benar, cuma dalam penggunaannya yang keliru, iya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan qad aisa ayya'budu al-musalluna fi jaziratil arab walakin at-tahrish fi ma bainahum. Jadi sungguh syaitan itu telah putus asa iya, untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan sholat kaum muslimin di jazirah Arab, sehingga yang dia lakukan adalah membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Nah, di sini para ulama menjawab ya. Jadi ini kan bertentangan ya. Artinya faktanya kan tidak demikian. Faktanya itu mereka melakukan kesyirikan. Terjadi di tengah kaum muslimin itu terjadi kesyirikan. Iya. Jadi faktanya dan dalilnya. Iya. Jadi dalilnya di dalam Al-Quran banyak, di dalam hadis pun banyak. Iya. Bahkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Iya. Shibrin bi shibrin wa dhira' bi dhira'. Hatta law dakhalu jahra dabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara qala faman. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh kalian. Iya. Ini jawabul qasam ya, wallahi la tattabi'anna. Ya, la tattabi'unna. Sungguh kalian akan mengikuti, pasti akan mengikuti jalannya iya, orang-orang sebelum kalian. Iya, sejengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta, sampai andai kata mereka masuk ke dalam lubang biawak yang mustahil, yang tidak masuk di akal, kok diikuti, ya. Itu kaum muslim ikut masuk ke dalam. Sampai dalam perkara akidah, keyakinan, bahkan ya, dalam seluruh sisi penampilan, ya. Masuk di dalam hal ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang terdahulu ketika para sahabat mengatakan siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi? Bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani? Ya, di antara perbuatan mereka adalah ya, kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, berarti kalau Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, maka kaum muslimin pun akan demikian. Kaum muslimin pun akan terjatuh di dalam hal ini, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, dan ini sebab dilaknat. Ya. Jadi dalil dan fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa ada dari kaum muslimin. Ya. Ada dari kaum muslimin, walaupun tidak semuanya ya, ada dari kaum muslimin yang akan terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran. Nah, terus bagaimana menjawab hadis tadi yang diriwayatkan oleh Muslim? Jadi ada beberapa jawaban dari para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa maksudnya di situ bahwa syaitan itu ya putus asa untuk menjadikan seluruh al-musallun, orang yang ahlul Islam, ahlul qiblah, orang yang salat, untuk disembah seluruhnya. Jadi putus asa kalau seluruhnya kan tidak mungkin, ya, kecuali nanti mendekati hari kiamat, ya, semuanya sudah kafir kan. Tapi ini di Jazirah Arab, ya, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa yang dimaksud di situ syaitan putus asa untuk mengkafirkan seluruh kaum muslim.
Kemudian dan itu yang dipegang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullah taala. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa maksudnya di situ bahwa di sini kan berita ya inna syaitan sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Kenapa dia putus asa untuk disembah, menggoda orang melakukan kesyirikan? Karena ketika itu sudah terjadi futuhat. Ya, di Jazirah Arab orang-orang musyrikin berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Iya, sudah. Syaitan sudah putus asa. Jadi ini mimba perkiraannya syaitan. Berita bahwasanya syaitan sudah putus asa. Tapi kan faktanya tidak seperti yang diperkirakan oleh syaitan. Iya, belakangan justru tersebar lagi kembali kesyirikan. Akhirnya dia disembah lagi. Jatuh lagi sebagian kaum muslimin. Nah, ini yang dipegang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebagian lagi mengatakan bahwa al-musallun di situ alif lam al-ahadiyah. Ya, alif lam al-ahadiyah maksudnya di situ adalah para sahabat. Ya, jadi mereka syaitan putus asa. Ya, al-musallun di situ adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sudah, mereka tidak bisa. Nah, yang ada adalah bagaimana menggoda para sahabat untuk berpecah. Ya. Kemudian sebagian juga menjawab bahwa yang dimaksud di situ al-mu'min al-kamil, kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna imannya. Itu tidak ada jalan bagi syaitan untuk menjatuhkan dia di dalam kesyirikan. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian mengatakan ibadah-ibadah yang dilakukan di kuburan itu bukan kesyirikan. Selama dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah, dia bernazar untuk selain Allah, ya. Dan perbuatan kesyirikan yang lainnya sekalipun dibalut ya dengan jubah, ya, dengan nama Islam, dengan sunnah apapun itu, bagaimanapun penampilannya, walaupun mengatasnamakan ini keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama itu kesyirikan maka tidak akan berubah hakikatnya. Intinya kesyirikan tadi adalah memberikan suatu yang merupakan kekhususan untuk Allah kepada selain Allah, dan itu akan terus dihembuskan oleh syaitan. Bahkan itu yang pertama kali, ya, itu senjata atau misi utamanya syaitan, bagaimana kaum muslimin jatuh di dalam kesyirikan. Nanti setelah tidak bisa baru berpindah kepada bid'ah, berpindah kepada dosa besar, ya, dosa kecil, kemudian dan seterusnya. Masya Allah. Ya, Allahul musta'an. Urutan kerja. Urutan kerjanya ya. Ada disebutkan Ibnul Qayyim maksudnya dalam Badail Fawaid. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini sesi terakhir Ustadz di sesi kita. Masya Allah. Ustadz Hilal sudah menyangka ada subat baru ini kayaknya. Mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan bukan. Iya. Ya, jadi kayaknya penutup ini perlu nasihat dari Ustazuna berdua. Masya Allah. Apa nasihat-nasihat ya bagi para ya kita semua yang nggak penuntut ilmu, tentu seluruh kaum muslimin, ya bagaimana ya kesimpulan, nasihat, arahan Ustadz Hilal atas materi ini. Ya. Taib. Begini. Pertama, untuk seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, pelajari tauhid dengan baik. Pelajari tauhid dengan baik. Ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, tentang nabinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Qul hadhihi sabili, ya. Kalau kita melihat penafsiran para ulama, ya, itu jalannya Rasulullah, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun Anda yang mengklaim diri sebagai seorang muslim, ya, hendaknya Anda betul-betul ya serius dengan masalah tauhid ini. Kemudian yang kedua kepada penuntut ilmu, ya ini tanggung jawab ya Anda pertama nampak jalan jelas ya dari ucapan dan perbuatan Anda itu sebagai seorang yang muwahhid, ahlu tauhid. Ya, insyaallah. Ya, dan terus pelajari dan ajarkan sesuai dengan kemampuan Anda. Demikian pula kepada guru-guru kita, para asatidzah, ya. Jangan bosan, jangan jenuh, ya. Untuk terus mendakwahkan tauhid apapun dan dimanapun. Pembahasan apapun itu insyaallah bisa masuk. Ya, bisa masuk. Naam.
Apalagi kalau membahas tentang ayat dalam Al-Quran pasti bisa masuk masalah tauhid. Nah, maka jangan pernah kita jemu bosan untuk mengajarkan, mengamalkan tauhidin dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian ingat pasti ada syubhat. Ya, para nabi yang mendakwahkan tauhid kan Allah sebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Iya, pasti ada musuhnya. Jadi kalau ada yang musuhi Anda, ada yang antipati dengan Anda, ya, kemudian mungkin mendiskriminasi Anda dan yang semisalnya, wajar. Iya, jangankan yang seperti itu, yang tidak berdakwah saja, yang pengangguran saja tetap ada yang membuli. Apalagi Anda yang mengajarkan kebaikan, pasti lebih dahsyat lagi. Iya, nah, dan kan Nabi sudah kasih berita gembira. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Ya, kalau Allah mencintai satu kaum, pasti Allah akan uji. Jadi mudah-mudahan itu ya untuk menghibur kita. Iya. Iya, dan selama dakwah tauhidnya benar. Ya, selama dakwah tauhidnya benar. Sebab ada juga yang mendakwahkan tauhid tapi intinya filsafat. Iya tuh, ada. Iya. Itu saya tidak tahu itu apa maknanya. Iya, selama dakwah tauhidnya sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW, Anda ditimpa dengan sesuatu, insyaallah itu wajar. Nah, bisa jadi demikian. Ya, dan saya kira ini saja. Ya, dan setabir batin yang insyaallah lebih lengkap itu kalau nasihat beliau. Tayyib, fadal. Ya, silakan Ustaz, nasihat yang lebih mantap lagi. Jadi sebenarnya sudah masya Allah, sudah mewakili. Ini nasihat untuk kita semua untuk tidak pernah bosan, ya, tidak pernah merasa cukup, bahkan ya tidak boleh kita merasa cukup. Saya sudah cukup, ya sudah full saya punya ilmu tauhid, ya sudah maksimal, tidak ada seperti itu. Pokoknya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku. Iya. Itu karena Rabbul Alamin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iya, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin, yaitu kematian. Terus beribadah, itu terus bertauhid. Terus bertauhid. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahkan saya menyeru kepada seluruh agama selain Islam untuk masuk ke dalam Islam, ya, untuk masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Hatta Fir'aun sekalipun yang mengaku sebagai Tuhan itu cuma di mulut. Iya. Hatta Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Iya, dia mengingkari kebenaran mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wastaqanatha anfusuhum. Fir'aun bersama dengan para pengikutnya meyakini dalam hati-hati mereka. Maka kami menyeru kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia, Islam ataupun non-Islam, untuk kembali kepada fitrahnya. Ya, kembali kepada fitrahnya yang telah mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala, ya, wahdaniyatillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala masih di alam ruh, ya. Alastu birabbikum qalu bala. Ya, mereka sudah mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan itu fitrah mereka. Maka kami mengajak seluruh manusia untuk kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh dai dan penuntut ilmu. Iya. Siapapun yang mengetahui ilmu tauhid ini, sebarkan. Iya, baik di media sosial. Iya, bikin status, perbanyak status yang berkenaan dengan tauhid. Tidak ada sebuah pekerjaan, tidak ada sebuah tulisan, tidak ada sebuah kegiatan yang jauh lebih mulia dibanding tulisan-tulisan, karya-karya mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Iya. Coba para dai, ya, dimanapun mereka, ketika di mimbar-mimbar, ya, khutbah, ya, di pidato-pidato mereka itu prioritaskan dakwah tauhid. Jangan takut. Sebagian dai takut kalau mendakwakan tauhid, nanti kehilangan pengikut, nanti jangan. Ya, kita berdakwah itu sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustaz Hilal, qul hadhihi sabili adu ila Allah. Ya, inilah jalanku.
jalannya Rasulullah SAW. Adu'u ilallah, saya menyeru kepada Allah. Maka berbangga dengan mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kita sedang melanjutkan tongkat estafet dakwanya para nabi. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut di dalam mendakwakan ini, bahkan merasa mulia. Dan ketahuilah untuk para dai ini, untuk saya hakikatnya lebih utama tentunya saya bagikan melempar bola ke dinding, tentunya pantulannya ke saya lebih kuat. Bahwa bagi seorang dai itu mendakwakan tauhid, memang resikonya tentu kita sudah tahu bagaimana nabi-nabi yang telah berlalu. Rasulullah sendiri dengan akhlak yang sangat mulia dan seterusnya dikatakan syair majnun, dilempari batu. Maka tidak boleh kita kemudian mundur selangkah pun. Ini adalah sebuah kemuliaan, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela tauhid, melanjutkan tugas para nabi di muka bumi. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, dan ini bukan manfaatnya itu bukan dakwah yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh dengan dakwah tauhid ini. Jadi setiap kita berdakwah tauhid itu manfaatnya kembalinya kepada kita. Jadi sebenarnya orang yang berdakwah tauhid itu jangan sampai dia berpikir materi. Bahkan kalau perlu kita korbankan, kasih hadiah, kita kasih kipas angin, kasih sembako, sepeda. Kalau perlu seperti itu. Kenapa? Ini hakikatnya keuntungannya kembali kepada dai. In ajriya illa Allah. Tidak ada balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir nanti habis bangkrut, tidak ada bangkrutnya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolongmu dan akan memperkokoh. Ini yang membuat kita istiqamah dengan terus membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik dakwah adalah dakwah tauhid. Pokok seluruh dakwah. Walaupun kita punya banyak pengikut, banyak followers, kalau tidak ada isinya tauhid, semuanya dikali nol, tidak ada nilainya. Tapi walaupun satu, kalau kita menjadi sebab dia kenal dakwah tauhid, itu lebih baik dibanding onta-onta merah. Bahkan sekalipun tidak ada yang ikut. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas sekalipun tidak ada yang ikut, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat. Mulai dari keluar rumah sampai kita kembali. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendakwakan tauhid dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semuanya diwafatkan di atas tauhid la ilaha illallah dan dikumpulkan bersama dengan ahli tauhid, dari kalangan para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah kita dengarkan nasihat penutup yang indah dari kedua guru kita, Al-Ustadz Hilal Abu Naufal dan Al-Ustadz Abdul Irbad hafizahumullah ta'ala, maka berakhirlah podcast yang indah malam hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan seri podcast tauhid tidak hanya sampai di Bili-Bili, kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lebih seru untuk harus diperbanyak diperbanyak. Betul Ustaz. Masya Allah. Dan ini kreasi yang baru dari tim Hafayu dan kawan-kawan, Forum Asatiza Sulbar, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan ini bukan hanya mengikuti tren, tapi betul-betul metode ini sangat efektif dan efisien, menyentuh hati-hati kaum muslimin, dimanapun mereka berada. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya dari kami, host pada malam hari ini. Jadi judul ini, relevankah pembahasan tauhid dibahas pada zaman ini? Tanda tanya. Sepertinya harus kita tip X, kita hapus. Bahkan urgensi pembahasan tauhid itu tidak berkurang walaupun satu titik pun. Keagungan, keutamaan, kemuliaan pembahasan tauhid itu tidak berkurang sedikit pun juga. Seperti yang dijelaskan. Bahkan kita yang butuh akan pembahasan dan dakwah tauhid tersebut. Dan yang kedua kesimpulannya seperti yang dijelaskan dua gurunda kita yang mulia ini, jangan lupa. Ini bukan hanya tanggung jawab dai. Tanggung jawab kita semua. Apapun latar belakang Anda, apapun profesi Anda, orang tua bisa mengingatkan anaknya, anak bisa mengingatkan orang tuanya, suami kepada istri, istri kepada suami, profesi apapun. Seorang dokter mengobati pasiennya, dia bisa mengingatkan tauhid.
Seorang guru matematika, fisika, biologi, kimia bisa mengingatkan tauhid kepada murid-muridnya. Tidak hanya harus mengajarkan kitab tauhid, qawaidul arba dan semisalnya. Seluruh profesi, bahkan seorang satpam, tenaga kesehatan, siapa saja bisa mengingatkan ketika dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sekian, terima kasih kedua gurunda kami yang mulia. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.